Sugeng siang para anak negeri. Yo apa kabar Rek? Sudah masuk musim liburan sekolah nih. Kali ini aku akan menjelajahi Kabupaten Probolinggo. Mulai dari melihat budidaya kerapu dan mencari rajungan, hingga memasak kuliner khas masyarakat Pandalungan yang tinggal di Gili Ketapang. Aku juga mau memanen jagung putih khas daerah Pegunungan Bromo. Akan diolah untuk acara ritual Yatnya Kesada di Gunung Bromo. Jangan kemana-mana ya anak negeri. Tetap nonton Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sore hari adalah waktu yang pas buat aku bermain sampan dari gabus bersama anak-anak di Gili Ketapang. Pak, ini mau main apa nih, Pak? Oke, kesana nih, Pak. Saya boleh ikut ya, Pak ya? Setelah pulang bekerja, orang tua di sini selalu menemani anak-anaknya bermain di tepi pantai. Seru nerek main sampan sama anak-anak. Biasanya sampan gabus ini digunakan untuk menuju keramba kerapu atau menuju kapal saat air laut surut. Nah, sekarang aku lagi main sampan bersama anak-anak di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo. Dan aku akan mengeksplor kekayaan alam, budaya, dan kuliner khas Probolinggo. Penasaran kan? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Masih kecil aja anak-anak di sini sudah pinter dayung. Ayo dek balapan dayung. Meski capek, tapi seneng bisa main sampai di pantai Gili Ketapang. Gili Ketapang terkenal dengan budidaya aneka ikan di keramba yang tidak jauh dari pulau. Pas banget, ada Bang Nur yang mau ke keramba nih. Harap nanti, Pak. Kang Karamba. Kulo melong nggih? Ayo. Oke. Cuma butuh waktu 5 menit, aku dan Bang Nur sudah sampai di keramba. Wah, kayaknya pas banget nih. Waktunya kasih makan ikan. Lagi ngapa, Pak? Kasih makan ikan. Iwak apa iki, Pak? Kerapu. Iwak kerapu nggih. Arane iwak duyung nggih, Pak. Utuh. Wah, ternyata keramba-keramba ini menjadi tempat budidaya ikan kerapu, Rek. Untuk makanannya sendiri, kerapu harus menggunakan ikan segar. Kerapu kecil biasa makan udang dan kepiting. Kalau yang sudah besar, harus diberi makan ikan seperti belanak, ikan teri, tembang, dan baronang. Ini aku harus potong-potong ikan segar buat makan ikan kerapunya anak negeri. Sing arep dipakati sing ndi, Pak? Singgono. Oh, sing kono nggih. Kono nggih. Nggih, ayo. Untuk memberi makan kerapu, tiap hari biasanya dilakukan setiap pagi sebelum matahari terbit dan sore hari menjelang terbenamnya matahari. Oke, ini nggih, Pak. Untuk kasih makannya, tinggal lempar aja ikan segarnya. Tuh, ikan kerapunya langsung pada naik dan rebutan makan ikan yang aku kasih. Kerapu akan memangsa dan langsung menyergap makanannya. Jarang sekali kerapu makan pakan yang sudah jatuh ke dasar perairan, meski dalam keadaan lapar. Habitat asli kerapu yang berada di karang-karang membuat ikan ini sulit untuk ditangkap, sehingga banyak tempat melakukan budidaya kerapu di pinggir pantai seperti yang dilakukan di Gili Ketapang ini. Nilai ekonomis dari ikan kerapu ini cukup tinggi, karena per kilonya bisa mencapai Rp120.000. Salah satu kekayaan alam dari Gili Ketapang adalah ikan kerapu. Dan sekarang saya sedang menangkap ikan kerapu di keramba di Kerapu Gili Ketapang. Rasanya nggak pas nih kalau cuma kasih makan. Wah, aku mau coba untuk ambil ikannya untuk dibuat olahan khas Gili Ketapang. Untuk memanen ikan kerapu, biasanya yang sudah memiliki bobot setengah ons, baru bisa diambil untuk dikonsumsi. Tinggal diserok dengan jaring aja kok. Dipegang. Nggih, niki dari pundi, Pak? Taruh ke kapal ya. Teng niki nggih. Nggih. Sudah dapat ikannya. Sekarang tinggal kita masak aja yuk.
Kerapu yang aku dapat ukurannya lumayan besar nih. Untuk masyarakat Gili Ketapang, biasa mengolah ikan kerapu dengan dibakar atau dibuat menjadi kerapu pelepah kuning. Ini mau masak apa, Bu? Pelapa kena. Pelapa kuning. Kerapu, pelapa, Pelapa kuning. kuning. Oh, gitu. Aku membantu Bu Mina untuk mengulek bumbu mulai dari kemiri, kunyit, bawang putih, bawang merah, ketumbar, terasi, dan jahe. Sedangkan Mbak Ut mengiris daun bawangnya. Untuk membuat kerapu pelepah kuning, bumbunya harus benar-benar halus nih. Aku kira hasil ulekan ini sudah halus, ternyata masih belum. Abit cara Bu, tak alos-alos. Mar kau orang-orang along nak kau ngot kena. Oh, nggih. Karena aku nguleknya kurang lembut, bumbunya nanti dimakannya kurang enak. Sekarang aku dapat tugas menyalakan kayu bakar untuk memasak. Udah panas nih minyaknya. Saatnya tumis daun bawang dan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air secukupnya dan aduk hingga rata. Apa boleh, Bu? Santan Gi. Oke. Aduk sampai santan menyatu dengan bumbunya ya. Terakhir ikan kerapunya nih dimasukkan. Biarkan hingga bumbu meresap dan air akan menjadi asat. Matoknya berapa lama, Bu? Ajem. Sak jam Gi. Ki enak banget kok, Ibu. Setelah bumbu meresap, tambahkan irisan tomat dan juga cabai rawit untuk menambah rasa pedasnya. Penasaran ki aku karo resane? Wah, enak, Bu. Nggih. Rasanya udah pas nih. Langsung aja dihidangkan. Gili Ketapang yang memiliki wilayah 61 hektar dan berpenduduk sekitar 8.000 jiwa, kebanyakan berasal dari Madura. Sehingga bahasa yang digunakan campur antara bahasa Jawa dan bahasa Madura menjadi Pandalungan. Termasuk kulinernya ya, seperti kerapu pelepah kuning, yang merupakan perpaduan Jawa dan Madura. Ini nih salah satu masakan khas Gili Ketapang, kerapu pelapa koneng atau kerapu bumbu kuning. Dan kerapu ini tentunya dengan tampilan yang sungguh lezat sekali membuat saya lapar dengan Ibu dan Mbak-mbak di sini. Monggo Bu, langsung dimakan Bu. Kerapu sangat baik dikonsumsi karena memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh kita. Protein kerapu mampu memenuhi 50% kebutuhan harian tubuh kita. Selain itu, kalori yang dimiliki sangat rendah. Kerapu palapa koneng ini memiliki rasa yang sangat gurih sekali. Untuk tekstur dari dagingnya cukup lembut dan kenyal. Dan ini ikan kerapunya masih fresh, baru ditangkap dari keramba kerapu di sebelah sana di Pulau Gili Ketapang. Karena ikan kerapunya fresh langsung diambil dari keramba, aku tidak perlu takut akan adanya racun ciguatera yang biasa ada di kerapu, yang bisa membuat orang keracunan. Sebagai daerah pesisiran, Probolinggo memiliki kelembapan yang tinggi. Panas-panas gini, enaknya makan yang seger-seger nih. Nun sewu Pak Bu, ngapunten nggih. Niki meti apa nggih? Daun kelor. Godhong kelor nggih. Kula saged tulungi para? Nggih, monggo. Monggo, matur nuwun nggih Pak Bu. Daun kelor di wilayah Probolinggo ternyata sering digunakan untuk olahan masakan. Tidak sulit menemukan pohon kelor di wilayah Probolinggo. Kalau kebanyakan masyarakat Jawa percaya akan kekuatan mistis pada pohon kelor, di Probolinggo, kelor justru jadi tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Bu, niki dibeti dienggo apa, Bu? Buat sayur bening bisa. Walah, iso dienggo sayur bening nggih. Ya. Karena yang dibutuhkan hanya daun kelor yang masih muda, sehingga banyak pohon kelor yang tingginya hanya sekitar 2 meter. Karena agar mudah mengambil daunnya. Kelor merupakan salah satu kekayaan alam di Probolinggo dan biasanya setiap rumah punya pohon kelor loh. Dan kelor ini dijadikan salah satu sayur-sayuran yang bisa dimakan oleh masyarakat Probolinggo. Wah, jadi penasaran, Rek. Gimana kalau daun kelornya diolah nih? Nah, sekarang aku mau masak ikan kerapu bakar dan urap daun kelor. Kalau sakit nulungnya apa, Bu? Monggo lek nganu uramipun. Oh, nggih. Sekarang aku dengan Bu Yeni dan Mbak Yanti akan mengolah daun kelor bersama ikan kerapunya. Saya punya tugas untuk membersihkan ikan kerapunya. Ibu Yeni menghaluskan bumbu dan Mbak Yanti memarut kelapa untuk urapnya. Niki sampun Bu, Iwak Ibu. Sampun. Nggih. Nganu
dipun goreng. Oh, digoreng dek tungkuku ya? Nggih, Bu. Oke, siap, Bu. Untuk membakar ikan kerapu harus dibersihkan dulu isi perutnya. Karena kulit kerapu tergolong keras, sebelum dibakar, kerapu digoreng setengah matang dulu. Ibu Yani membuat bumbu untuk bakar ikannya, yang terbuat dari cabai merah, bawang putih, lengkuas, dan garam. Setelah bumbu halus, tambahkan kecap untuk nantinya dilumuri ke ikan kerapu. Kerapu digoreng setengah matang agar saat dibakar cepat matangnya. Udah cukup nih goreng ikannya. Langsung aku angkat ya, Bu. Saat saya goreng ikan, Ibu Yani memotong dan memilah sayuran seperti kubis, kacang panjang, dan daun kelor untuk dijadikan urap. Puniki kuasing nggih. Nggih, jenengan kuas. Anu Nggih. mawon dipun salap teng kene niku kalih dipun kuas. Oh, nggih. Nggih, siap, Bu. Bumbu dan ikannya sudah siap. Sekarang tinggal lumuri ikan dan bakar sampai matang nih. Karena sudah dibakar setengah matang, kulit ikan kerapu bisa cepat matang dan bumbu mudah meresap. Bumbunya harus sering dioles, Rek. Ben sedap. Dan jangan lupa dibalik biar nggak gosong. Di saat ikan aku bakar, bumbu urap seperti bawang putih, cabai, kencur, garam, daun jeruk, dan gula dihaluskan oleh Bu Yani. Sudah matang nih ikan bakarnya. Aku angkat sek yo, Rek. Kalau saged nolongnya apa wae, Bu? Niki anu ngrebus sayuran pun. Mas. Nggih. Oh, nggih iki. Nika. Urapane nggih. Sayurannya cukup direbus agar matang. Setelah air mendidih, rebus sayur-sayuran selama 5 menit. Dan tiriskan. Bu, niku urapane sampun matang nggih, Bu. Kula angkat nggih. Sudah lengkap semua nih menu masakannya. Udah nggak sabar nih. Auto lapar jadinya. Nah, ini nih ikan kerapu bakar dan sambal tempongnya beserta urap godong kelornya sudah jadi. Wah, ini enak banget, sudah ada ikan, sayur, dan sambalnya pasti jos. Monggo Pak, Bu, ini didahar aja nggih. Saya sudah lapar banget nih Pak, Bu. Bener-bener lengkap menu makan siang kali ini. Panas-panas, emang paling pas, santap yang pedas dan segar-segar. Wah, rasa ikan kerapu bakarnya enak banget. Sambal tempongnya pedes dan urap daun godong kelornya ini seger banget. Monggo Pak, Bu, ditambah lagi nggih. Dari tempat yang panas, aku mau cari udara segar di tempat yang sejuk, Rek. Sekarang aku lagi ada di Bromo nih. Dan kalau di Bromo kurang pas kalau nggak naik jeep. Dan sekarang aku mau naik jeep. Yuk, ikut aku. Kira-kira ada yang tahu nggak aku mau ngapain di Bromo? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7.